Belakangan terungkap bahwa pelaku utamanya adalah MK, pelajar kelas 9 SMPN 2 Cimanggu. Pelakunya tidak terima karena korban mengaku menjadi bagian anggota kelompok siswa sekolah lain. Lantas bagaimanakah dengan korban? Apa kabarnya? Hai semeton, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dengan aku, Yusril Kim. By the way, thank you so much ya buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini, thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Well teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang kasus yang menyita perhatian banyak netizen. Dan ternyata tidak hanya netizen Indonesia saja, kasus ini juga sampai ke telinga UNESCO. Wah, separah itu loh teman-teman, sampai UNESCO saja itu menaruh perhatian terhadap masalah yang satu ini. Lantas gimana sih kronologinya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Yuk mari kita bahas bareng-bareng. Yorobun, kasus perundungan kembali lagi nih terjadi di kalangan pelajar. Mirisnya adalah kasus siswa ini terjadi di salah satu SMP di Cilacap, Jawa Tengah. Dalam rekaman video yang beredar, maaf banget kita nggak bisa tampilin videonya karena videonya itu mengandung kekerasan seperti itu. Intinya terlihat dalam video itu ada pelaku. Pelakunya ini sok gaya, sok asik. Dia itu memukul dan juga menendang seorang siswa sampai terjatuh di lapangan. Meski demikian, 7 orang teman lainnya bahkan hanya berdiam dan tidak berusaha menghentikan si pembuli itu. Adapun untuk sang pelaku diketahui bernama Kamal dan saat ini sudah diringkus dan berada di Polres Cilacap. Mengingat bahwa pelaku masih merupakan siswa SMP dan masih anak di bawah umur ya, netizen pun merasa sangat geram nih. Netizen bahkan berharap kasus ini akan diusut hingga tuntas dan juga diberikan hukuman yang sesuai meskipun pelaku masih anak-anak. Netizen juga berharap bahwa 7 orang lainnya yang ikut terekam pada video yang beredar juga ikut tertangkap, karena hanya diam saja di saat melihat temannya dibully dan juga dianiaya. Dan coba kita baca seperti apa komentar-komentar dari netizen. Yang pertama ada yang komen, "Alhamdulillah ditangkap. Mudah-mudahan penjara yang lama, lagian sudah gila, kelar nendang-nendang malah bergaya. Ya elah, nyesel banget nontonnya, pelaku dibawa ke mobil masih digandeng. Diseret dong sambil ditentangin. Kalau di bawah umur ya, kalau udah lakuin kekerasan dan juga pembulian, dipenjarakan saja deh biar cerah." Gue percaya nggak semua anak-anak bisa diperlakukan seperti layaknya anak-anak. Beberapa waktu terakhir makin banyak, lihat anak-anak bibit kriminal gini seliweran di timeline. Meski demikian, ada juga netizen yang menyaksikan hukuman yang akan diterima pelaku karena masih berusia di bawah umur. Lebih lanjut, netizen berkomentar, urusannya sama undang-undang perlindungan anak. Dan tahu kan kayak mana tuh undang-undang terhadap pelaku? Bener, sudah ketebak endingnya kayak gimana nanti. Belakangan terungkap bahwa pelaku utamanya adalah MK, pelajar kelas 9 SMPN 2 Cimanggu. Sementara korban adalah FF yang merupakan adik kelasnya si MK. Polisi pun bergerak cepat nih dengan mengamankan MK pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 malam. Wakapolres Cilacap yaitu AKBP Arif Fajar Satria menuturkan bahwa tersangka kemudian dibawa ke Mapolres Cilacap untuk penyelidikan lebih lanjut. Untuk pengamanan atau di saat penyebutan pelaku, kurang lebih ada 120 personel dari Distrik Cimanggu dan Polres Cilacap. Arif menjelaskan bahwa ratusan personel dikerahkan untuk menghalau massa yang sudah memadati rumah pelaku. Menurut Arif, petugas mengamankan MK setelah menerima laporan dari Kapolsek Cimanggu pada hari Selasa sore sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Lebih lanjut, Arif Fajar Satria mengungkapkan, jadi kakaknya ini menenggarai korban yang saat pulang sekolah banyak terdapat luka di bagian tubuhnya. Kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian setempat dan Kapolsek langsung melakukan cross-check. Selain itu, beliau juga mengungkapkan bahwa MK merupakan ketua dari sebuah kelompok siswa. Sementara untuk motif pelaku melakukan hal tersebut kepada korban lantaran si korban bergabung dengan geng siswa lainnya. Lebih lanjut, ia mengungkapkan pelakunya tidak terima karena korban mengaku menjadi bagian anggota kelompok siswa sekolah lain. Arif menjelaskan pihaknya juga akan tetap memproses kasus tersebut. Meskipun demikian, proses hukum yang dijalankan tetap berpedoman nih terhadap Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Pihaknya juga melakukan berbagai upaya preventif dan preventif khususnya kepada sekolah. Dan hingga saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami kasus tersebut. Di sisi lain, Kapolres Cilacap Komisaris Besar Polisi Pangki Ani Sugiharto di Cilacap pada Rabu tanggal 28 September 2023 yang lalu mengakui jika video aksi perundungan oleh 2 siswa SMP terhadap salah seorang rekannya itu telah viral di media sosial. Namun, 2 terduga pelakunya telah mereka amankan sebelum video itu viral di media. Hal itu setelah pihaknya menerima informasi dari Kepala Desa Negara Jati dan juga Pesangan terkait dengan perundungan di salah satu SMP negeri di Kecamatan Cimanggu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 yang lalu. Dalam hal ini, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 siswa atas dugaan sebagai pelaku dan 3 siswa lainnya itu dijadikan sebagai saksi. Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa pihaknya juga melakukan upaya preventif dan preventif dengan melakukan imbauan dan penetrasi lapangan kepada masyarakat setempat agar dapat menahan diri dengan tidak menghakimi para pelaku serta menyerahkan sepenuhnya pada pihak kepolisian. Lebih lanjut, beliau menuturkan, pagi ini Polres Cilacap mengundang baik dari pihak sekolah,
Forkopimda dan pihak perangkat desa untuk menyampaikan beberapa hasil pemeriksaan dan imbauan terkait dengan stabilitas Kamtibmas yang kondusif berikut pendidikan akhlak di lingkungan sekolah. Kapolresta Cilacap Kombes Pangki Ani Sugiharto mengaku kasus bully yang menimpa siswa SMP menjadi perhatian UNESCO nih. Ya bahkan ditelepon oleh staf presiden, Kapolri, Panglima TNI, dan juga Menteri PMK. Sebab itulah untuk menindaklanjuti masalah tersebut, ia pun mengumpulkan perangkat desa serta guru salah satu SMP di Cimanggu. Pertemuan digelar di Aura Polresta Cilacap. Selain perangkat desa dan juga guru, perwakilan Kajari dan Kadin 0703 Cilacap serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cilacap juga hadir. Dilansir dari Detik Jateng pada hari Rabu tanggal 27 September, beliau mengungkapkan, "Terima kasih sudah pada hadir dari guru maupun perangkat desa, karena ini perlu kami koordinasikan bersama setelah beredar aksi penganiayaan." Pangki merasa prihatin atas adanya kejadian tersebut, apalagi mendapatkan perhatian dari pusat. Ia mengaku ditelepon langsung nih oleh sejumlah pejabat. Beliau pun menerangkan, "Kenapa kami kumpulkan Bapak Ibu sekalian? Sebab saya tadi ditelepon staf presiden, Panglima TNI, Kapolri, lalu Menteri PMK karena kasus ini mendapat perhatian dari UNESCO." Wow, gila sih kasusnya emang benar-benar parah banget ya teman-teman sampai mendapatkan perhatian dari UNESCO. Dan jujur aku nggak nonton sampai akhir videonya. Kenapa aku nggak nonton sampai akhir? Karena kayak nggak kuat aja gitu ketika ada seseorang diperlakukan seperti itu. Aku nggak bisa banget. Lantas bagaimanakah dengan korban? Apa kabarnya? Untuk korban yang berinisial FF saat ini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Majenang. FF mengeluh dadanya sesak teman-teman. Kasat Reskrim Polresta Cilacap Kompol Guntar Arif Setyoko menjelaskan bahwa korban mengeluhkan dadanya sesak sejak semalam dan FF saat ini masih dirawat. Di berita sebelumnya, keluarga juga mengungkapkan bagaimana kondisi korban yang berinisial FF tersebut. Cici Mardianti yang merupakan kakak korban mengaku adiknya masih merasakan sakit di badannya, bahkan terdapat luka memar di bagian tubuh. Sementara itu, di sini netizen dihebohkan dengan salah satu postingan di Facebook, yang mana postingannya ini seperti diposting oleh salah satu pelaku yang inisialnya itu adalah MK. Dalam postingan itu, dia sudah meminta maaf atas kejadian yang terjadi. Dan mari kita baca seperti apa statement dari si MK. "Assalamualaikum, saya Muhammad Kamalul Yakin. Dari lubuk hati yang paling dalam mau minta maaf. Saya sangat menyesal untuk apapun yang saya katakan, untuk apapun yang saya lakukan. Dan saya bersungguh-sungguh minta maaf kepada keluarganya dan kepada teman saya. Saya salah, sekali lagi saya minta maaf." Oke teman-teman, jadi untuk si MK ini udah minta maaf gitu terhadap pelakuan yang sudah dia lakukan. Untuk perminta maafnya mungkin bisa diterima, tapi menurut aku proses hukum haruslah tetap berjalan. Karena kalau dibiarkan terus-menerus, takutnya permasalahan seperti ini akan terjadi lagi dan juga terjadi lagi. Karena harus diberikan efek jerah juga gitu, supaya tidak ada korban perundungan lagi di masa depan. Dan bagaimanakah pendapat kalian? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini dan aku juga mohon maaf sebesar-besarnya jika aku ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. See you next time dan juga selamat beraktivitas kawan-kawan. Goodbye.